Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika di awal tahun ajaran 2023-2024. Nah, bagaimana semuanya kabarnya? Baik. Semangat belajar. Semangat. Niatkan dalam hati tahun ini harus lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Ini sudah kelas 9. Nah, kelas 7 sudah terlewati, kelas 8 terlewati. Ini adalah kelas terakhir Bu Hantian di SMP Negeri 22 Sungai Tengah. Nah, niatkan dalam hati tahun ini saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Untuk mengawali tahun ajaran baru kita, nah, yang pertama dulu kita akan membuat keyakinan kelas. Apa gunanya keyakinan kelas? Supaya kita bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan apa lagi? Dengan sungguh-sungguh, ya benar sekali. Nah, untuk mengawali kita akan membuat keyakinan kelas yang bertujuan supaya saat belajar kita menjadi nyaman, menjadi tenang, dapat belajar dengan konsentrasi. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, Ibu meminta Bu Hantian. Nah, kita akan diskusi. Jadi membuat keyakinan kelasnya tidak Ibu yang menentukan. Misalnya harus ini, harus itu, tidak. Ini semua dari pendapat Bu Hantian. Paham? Nah, keyakinan kelas yang akan kita buat itu berkenaan dengan pembelajaran kita di sekolah. Jadi bukan tentang kegiatan di rumah, tentang kegiatan pembelajaran kita di kelas pada saat pembelajaran jam matematika. Nah, di sini Ibu minta kalian menuliskan pendapat kalian. Nah, di sini yang pertama dulu Ibu minta tolong pada Anissa, coba dulu bikin bagi satu orang satu dulu. Oke. Bagi. Nah, di sini Ibu minta kalian menuliskan pendapat kalian bagaimana seharusnya kalian bersikap pada saat belajar di kelas. Tuliskan di sana hal-hal yang kalian inginkan di saat belajar di kelas. Paham? Tuliskan keinginan kalian, hal-hal yang menurut kalian seharusnya kita kerjakan, kita buat, sikap atau perbuatan saat kita di kelas. Ya, silakan kalian tuliskan. Boleh diberi nama kertasnya, boleh juga tidak. Tidak apa-apa. Nah, bagi kalian yang sudah selesai menuliskan, bisa ditempelkan di depan sini. Nah, Ibu tuliskan tadi halnya adalah sikap saat belajar. Nah, silakan kalian tempelkan di depan
kita pada saat belajar Apa dua di aja kelas. berdua berdua aja boleh lah. Nah, di sini sudah ada semua pendapat kalian. Nah, di sini coba Ibu bacakan. Saya ingin pada saat pembelajaran matematika agar semuanya mendengarkan Ibu di depan dalam menyampaikan pelajaran dan berbicara pada waktunya dan tidak boleh keluar masuk kelas. Bagus. Kemudian jangan ribut saat Ibu menerangkan pelajaran. Hormati guru saat menjelaskan pelajaran di depan. Saya ingin belajar dengan tenang, menaati peraturan yang diterapkan. Jangan ribut saat pembelajaran karena mengganggu. Nah, kalau ribut mengganggu kelas. Nah, misalnya Iki yang ribut, kemungkinan si Junai terganggu lah Junai. Junai konsentrasi menghitung. Iki ribut, bisa lupa hitungan Junai. Nah, makanya diharapkan pada saat belajar perlu suasana yang tenang. Saya ingin belajar matematika nyaman, jangan berisik, tidak menyontek, jangan keluar masuk kelas, jangan ribut saat Ibu menjelaskan, baju saat belajar jangan keluar. Nah, saya ingin pada jam pelajaran matematika kelas dalam keadaan tenang dan nyaman. Saya ingin pada pelajaran berlangsung tidak ada yang keluar masuk kelas. Saya ingin kelas ini bersih dan nyaman. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang meniru atau menyontek. Tolong dengarkan yang Ibu bacakan. Tidak ada kekacauan waktu belajar. Sip, mantap. Tidak ada keluar masuk saat belajar, tidak bicara soal belajar. Jangan ribut. Baju jangan berkeluaran. Jangan ada bersandal. Berikutnya lagi Ibu minta kalian menuliskan pendapat kalian bagaimana supaya kalian siap dalam belajar. Kalian ke sekolah apa tugasnya? Belajar untuk mencari ilmu. Nah, Ibu minta kalian berpendapat bagaimana sih supaya bisa siap. Kalau ini kan sikap tadi. Nah, kalau untuk belajar kan supaya siap dalam belajar, hal-hal apa yang harus kalian siapkan? Nah, silakan kalian tulis lagi pendapat kalian. Buku pinter titik boleh pinjam jalan orang jalan. Yang kemarin silakan. Bisa jam sikong Silakan pendapatnya di depan. berapa boleh lagi dulu soalnya dari mati Denny Adik. iya udah benar kok ada asli Semuanya sekarang perhatikan, Ibu bacakan beberapa pendapat. Kalian persiapan untuk belajar. Nah, di sini ada yang menuliskan, saya untuk belajar supaya siap. Yang disiapkan adalah buku, pulpen, pensil, penghapus, tip X, tas, sepatu, buku gambar, penggaris. Nah, ya barang-barang yang disiapkan. Ada juga yang menuliskan tugas harus selalu dikerjakan.
Kemudian bangun pagi-pagi supaya sempat makan. Makan sebelum berangkat ke sekolah, menyiapkan buku dan pulpen. Makan agar bisa fokus. Tidur yang cukup, niat yang baik, mandi terlebih dahulu. Ada kayak tidak mandi. Membawa semua keperluan belajar. Menyiapkan seragam, sarapan pagi, membawa buku sesuai jadwal. Saya ingin harus banyak PR. PR harus dikerjakan di rumah. Harus bikin alat tulis siapa yang ingin banyak PR? Siapa? Siapa mau semalam? Berarti senang banyak PR itu kah? Nah, Untuk belajar, coba dengarkan ibu, untuk belajar tidak perlu menunggu PR. Silahkan kalian belajar secara mandiri. Sumber belajar itu bukan hanya ibu. Nah, sumber belajar yang lain itu banyak. Bisa lewat ibu, apalagi sumber belajar yang lain. Bisa membaca buku. Apalagi sumber belajar yang lain. Apa lagi? Nah, dari internet. Apalagi? Dari teman. Teman itu sumber belajar. Nah, dari ruang guru. Nah, apalagi sekarang kan akses internet mudah. Apa yang pian ingin ketahui, apa yang ingin kalian pelajari, tinggal tulis di Google. Bisa kalian belajar. Jadi untuk belajar jangan menunggu PR, silakan belajar secara mandiri. Dari hasil diskusi tadi ternyata banyak sekali peraturan yang ingin kalian buat. Nah, ini untuk kelas kalian kan? Ternyata banyak sekali peraturannya, ada 13. Nah, kita lihat lagi satu-satu. Ibu ingin menuliskan kembali peraturan kalian ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita tuliskan lagi apa yang sudah kalian sampaikan tadi dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, yang pertama di sini ada jangan ribut. Nah, kalau jangan ribut berarti harus bagaimana? Berdiam, tidak bersih. Tenang, damai, Nah, berarti kalian menciptakan suasana. Nah, menciptakan suasana Hening. ya Tenang. Damai. Suasana yang tenang. Pada saat belajar jangan berbicara. Nah, kecuali pada waktunya. Misalkan saat kapan dipersilakan berbicara? Saat istirahat. Diskusi. Bisa diskusi dengan ibu atau diskusi dengan sesama Kawan. Tapi ada waktunya. Nah, supaya jangan ribut, kita harus menciptakan suasana yang tenang. Kemudian di sini jangan keluar masuk kelas. Apakah boleh keluar kelas pada saat jam belajar? Apakah Boleh apa kalian menginginkan pada saat kita belajar tidak ada yang keluar kelas? Apakah kalian ingin seperti itu? Tidak. Apa yang seperti itu? Lu ada kepentingan kan? Nah, Bisa. bagaimana kalau ada kepentingan mendadak misalnya? Kepentingan mendadak. Beli keluar aja. Misalnya kepentingan mendadak. Beres. Nah, misalkan ingin buang air kecil atau buang air besar, bagaimana kalau tidak boleh? Jadi bagaimana supaya bagus bagaimana peraturannya? Kenapa jadi? Supaya bagus berarti bagaimana peraturannya untuk ini? Jangan keluar masuk kelas. Tidak mungkin kalian tidak keluar kelas.
Ayo sana. Nah, keluar kelas saat ada kepentingan. Bagaimana cara keluar kelasnya? Harus dengan izin Guru. Apakah boleh beramai-ramai? Ada. Nah, yang namanya ada kepentingan berarti yang penting-penting Saja. misalkan tadi YDPS yang misalnya buang air kecil atau buang air besar. Tapi usahakan bila buang air kecil atau buang air besar pada saat jam istirahat. Bila sudah pindah handap, bila telepon, duduk sana, jangan air. Nanti kan mau ada boleh keluar. Ayo kamu benar-benar. Nah, mau butuh ini. Nah, untuk jangan keluar masuk kelas, kita tuliskan keluar kelas untuk kepentingan hal yang penting dan apa? Dan meminta izin dengan Guru. Nah, di sini ada jangan pakai sandal. Baju harus masuk ke dalam. Ya, jangan pakai sandal, baju harus masuk ke dalam. Nah, ini berarti kalian pada saat belajar harus berseragam rapi. Nah, di sini sudah ada peraturan yang kita buat bersama-sama tadi yang menjadi keyakinan kelas kita. Ada 8 keyakinan kelas. Coba bacakan, Rizky. Keyakinan kelas yang pertama, Rizky, baca di tempat saja. 1. Menciptakan suasana yang tenang. Nah, menciptakan suasana yang tenang. Keyakinan kelas yang kedua, coba Noriska bacakan. Keyakinan kelas yang ketiga, coba bacakan Anissa. Berseragam rapi. Keyakinan kelas yang keempat, coba Aisyah. Mengerjakan tugas masing-masing dan dikumpulkan. Kemudian yang kelima, coba Abdurrahman. Menjaga kebersihan diri dan kelas. Menjaga kebersihan diri dan kelas. Yang keenam, coba Rifani. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Coba Amin yang ketujuh. Menyiapkan diri untuk belajar dengan makan pagi dan peralatan belajar yang lengkap. Yang kedelapan, coba Sipa. Yang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, nah di sini ada 8 keyakinan kelas kita. Adakah yang tahu mengapa kita harus menjalankan keyakinan kelas? Tujuannya untuk apa? Karena menciptakan kelas yang tenang bila keadaan itu kubur kelas. Nah, untuk menciptakan kelas yang tenang. Apa lagi? Kelas. Nah, di antara kalian ada yang tahukah kenapa keyakinan kelas kita buat? Supaya apa? Supaya betah belajar. Apa lagi? Supaya untuk menciptakan kelas yang nyaman. Nah, misalkan di sini kita menciptakan suasana yang tenang. Nah, tujuannya apa? Tadi supaya tenang. Jadi, nah, kalau kalian melaksanakan keyakinan kelas ini, nah ada tujuannya. Misalkan di sini ada berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Kalau kalian bisa berbicara sopan kepada guru dan teman, berarti kalian bagaimana? Apa yang telah kalian lakukan? Melakukan hal yang baik. Nah, dalam keyakinan ini, dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebaikannya. Nah,
buat. Apa nilai kebaikan dari keyakinan kelas yang kita buat tadi? Kalau misalnya di sini berbicara dengan sopan kepada guru dan teman, nilainya apa? Apa yang sudah kalian lakukan? Apabila kalian bisa berlaku yang ini, berarti kalian telah apa? Kalau kalian bisa bersikap sopan kepada guru dan teman, bersikap apa tadi? Berarti friendly. Apa? Bersikap apa? Baik. Bersikap baik. Bisa, pokoknya itu jawabannya. Nah, keyakinan kelas yang kita sudah buat ini ada tujuannya. Di sini beberapa sudah tujuannya kalian sebutkan, kalian tuliskan, menciptakan suasana yang tenang. Tadi dengan jangan ribut. Nah, di sini Ibu contohkan satu. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang kalian buat. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Bagaimana kalau kalian sudah bisa berbicara sopan kepada guru dan teman? Berarti kalian bagaimana? Baik. Baik. Nah, iya benar. Berarti kalian sudah bersikap baik. Bersikap baik salah satunya dengan cara apa? Menghormati. Nah, apa? Menghormati Guru. Nah, menghormati guru. Apakah hanya guru yang dihormati? Tidak. Siapa lagi? Nah, teman juga harus dihormati. Nah, apabila kalian sudah bisa berbicara dengan sopan kepada guru dan teman, berarti kalian menjadi orang yang baik. Dengan cara tadi bisa menghormati guru dan teman. Nah, di sini ada nilai kebaikan. Ya. Ini kesalahan. Friendly. Dalam keyakinan kelas itu ada nilai kebaikannya. Nah, nilai kebaikan. Nah, yang pertama, misalkan tadi di sini ada berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Kalau kalian bisa berbicara sopan kepada guru dan teman, itu artinya apa? Baik. Baik. Berarti sudah bisa berbuat baik. Salah satu contoh berbuat baik tadi, sikapnya berarti sikap apa itu? Ya. Caranya, Sikap sopan. artinya kalau kalian sudah bisa berbicara dengan sopan kepada guru dan teman, nilai kebaikannya apa? Pahala. Bagi. Sikapnya sikap apa? Kalau bisa Sikap berbuat- sopan. Sikap sopan tadi nilainya apa? Baik. Baik. Menghormati. 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 Aduh. Guru. Dan teman. Yang dia mau nilai kebaikannya di atas menghormati guru dan teman. Yang kedua, nah di sini ada keluar kelas untuk hal yang penting dan meminta izin dengan guru serta berseragam rapi. Jadi yang satu. Kalau kalian bisa melaksanakannya, berarti sikap kalian apa? Sudah apa? Apa ya? Disiplin. Ya, nah berarti kalian bisa bersikap disiplin. Nah, disiplin ini adalah nilai kebaikan. Saling tahu sama optimis. Kalau kalian bisa menjaga kebersihan diri dan kelas, maka yang baik dari hal ini apa? Menjaga kebersihan. Berarti nilainya nilai kebersihan. Nah, ibu jelaskan juga. Nah, di sini tadi kita sudah sama-sama membuat peraturan. Kemudian peraturan kita buat menjadi keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas kita temukan nilai-nilai kebaikannya agar menjadikan kalian siswa yang berkarakter. Nah, di sini ibu ingin bertanya, apakah kalian sepakat untuk melaksanakan apa yang sudah kita buat ini? Apakah sepakat? Sepakat. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Nah, dari hasil diskusi tadi kita sudah membuat peraturan kelas yang menghasilkan keyakinan kelas untuk kita laksanakan bersama-sama karena di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan.
dari yang berkarakter. Nilainya tadi menghormati guru dan teman, kemudian menjadikan kalian disiplin, menjaga kebersihan, dan menjadikan kalian beriman dan bertakwa. Nah, di sini karena di sini yang membuat keyakinan kelas ini adalah kalian, berarti yang akan menjalankannya juga Kalian. Nah, apakah kalian sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Sepakat. Berarti kalian sudah bersepakat untuk menjalankan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 9A untuk mata pelajaran matematika. Nah, terima kasih kepada kalian Ibu ucapkan. Ibu harap kalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat, silahkan kalian catat. Nah, supaya bisa diingat sepanjang masa. Keyakinan kelas matematika kelas 9A. 1. Menciptakan suasana yang tenang. 2. Keluar kelas untuk hal yang penting dan meminta izin dengan guru. 3. Berseragam rapi. 4. Mengerjakan tugas masing-masing dan dikumpulkan. 5. Menjaga kebersihan diri dan kelas. 6. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. 7. Menyiapkan diri untuk belajar dengan makan pagi dan peralatan belajar yang lengkap. 8. Berdoa sebelum atau sesudah belajar. Nilai-nilai kebaikan. 1. Menghormati guru dan teman. 2. Disiplin. 3. Kebersihan. 4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.